Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya saya masih diberi kesehatan sampai hari ini. Saya Liv Septian Gumilar dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, ingin menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar dari nilai kefanaan. Ia menjadi pangkal tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Ia juga menjadi pokok dari pecahnya partikel-partikel yang berserakan. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, ayat 105, yang berbunyi, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Allah, berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bersabda sebagai berikut. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan padamu sekalian dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua perkara tersebut yaitu kitabullah, Al-Quran, dan surah Rasul, yaitu hadis. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Quran sebagai asyifa merupakan obat penawar yang dapat menegangkan dan menenteramkan batin. Al-Quran sebagai an-nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dan kegelapan. Al-Quran sebagai Al-Furqan merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil. Selain itu, Al-Quran sebagai Al-Huda merupakan petunjuk
ke jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Yang kedua, ada hadis. Hadis, menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, sifat, keadaan, tabiat, atau watak, dan sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam setingkat di bawah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia, sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang memegang teguh kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah, namun tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, sampai saat ini Anda mengenal adanya hadis sahih dan hadis maudhu. Berbeda dengan Al-Quran yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat sahih dan ayat maudhu, karena semua ayat dalam Al-Quran adalah benar. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Sunnah Rasulullah SAW tersebut mendukung atau menguatkan dan menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran ada ayat sebagai berikut. Barang siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka berpuasalah. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah sebagai berikut. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 9 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis berikut. Allah tidak mewajibkan zakat, melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad yajtahidu ijtihadan, yang berarti menggerakkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, itu tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan dalam suatu pekerjaan. Secara etimologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Kedudukan ijtihad
dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan mustajid atau ijtihad dengan benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, ia akan mendapat 2 pahala, dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka ia hanya mendapat 1 pahala. Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama mustajid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab dan Al-Quran dan Sunnah. Terus ada qiyas, adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Terus ada maslahah mursalah, itu cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan tentang sumber hukum Islam. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan harap maklum karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.